semua harus menjaga kesehatan sehingga bisa merasakan pembelajaran yang maksimal. Sebelum pembelajaran kita mulai, ayo kita tengok yang ada di sekitar kalian, kanan, kiri, bawah, dan bawahnya bahu. Lihat, bersikap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Ala hadirina wa kulliyatis sholihah. Al-Fatihah. Selanjutnya, kakak mau mengabsen dulu ya. Kalau laki-laki nanti jawabnya hadir. Kalau perempuan hadir. Apa itu? Ahmad Zaidan Basari. Sakit. Anggun Budi Pertama Sari. Anggun Budi Pertama Sari. Hadir itu ya. Atila Imam Solihah. Ya keras ya. Atika Al-Zabira. Jadwan Yahya Ramadan. Semangat ya. Eko Aji Nugroho. Elena Alaradya Mario. Fadila Amanda Antasya. Donella Anindya Putri. Johan Abdi. Muhammad Fahmi Maulana. Muhammad Fauzan Musa. Muhammad Adat Trianto. Muhammad Iqbal Abdiyanto. Muhammad Nizam Abdul Pratama. Muhammad Aditya Pratama. Muhammad Raihan Dwi Setiawan. Muhammad Zayan S. Nabila Adi Nazila. Nabila Putri. Ramana Dwi. Tria Nengwa. Putri Silvi. Nadia Putra. Rosali Azalia. Salsa Atalia. Siti Aira Fatimi. Rejen Anifah Putri. Tiara Nova Adianti. Tadi yang masuk cuma satu ya. Salat al-khair. Kaifa halukum? Sebelum kakak mulai pelajaran hari ini, kakak ingin ngajak adik-adik semangat dulu. Kan sudah pada makan semuanya kan, habis makan yang berbeda.
tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat memahami informasi tersurat dan tersirat dalam teks bernama Lunas. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jumlah isinya, mubtada dan khabar dalam teks. Dan yang ketiga, peserta didik dapat melakukan interaksi sederhana berdasarkan isi bacaan maka qiraah. Dan yang terakhir, keempat, peserta didik dapat menyusun kalimat sederhana tentang rumah dengan kosakata dan struktur yang tepat. Oke, selanjutnya ada yang tahu nggak di rumah itu ada apa aja? Ruangan apa aja? Ruang sekarang kita mufradanya dalam bahasa Arab. Nanti kakak baca, kalian yang menentukan ya. Bareng-bareng di sini. Urfatul mudzakarati. Urfatul mudzakarati. Urfatul mudzakarati. Urfatul mudzakarati. Apa makna urfatul mudzakarati? Terus selanjutnya, urfatun naumi. Urfatun naumi. Urfatun naumi. Urfatun naumi. Apa makna urfatun naumi? Tempat tidur. Oke. Selanjutnya, urfatul akli. Urfatul akli. Urfatul akli. Urfatul akli. Apa makna urfatul akli? Makan. Oke. Selanjutnya, urfatul istiqbali. Urfatul istiqbali. Urfatul istiqbali. Urfatul istiqbali. Apa makna urfatul istiqbali? Oke, selanjutnya, urfatul julusi. Urfatul julusi. Urfatul julusi. Urfatul julusi. Apa makna urfatul julusi? Emang santai, wajar. Selanjutnya, al-hammamu. 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 Apa makna al-hammamu? Oke, selanjutnya. Ya, sudah bahasa Arabnya. Kebun, al-hadiqatu. 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 Apa makna al-hadiqatu? Oke, yang terakhir. Al-madbahi. 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 Apa makna al-madbahi? Oke. Sekarang kakak mau nunjuk. Udah tahu semua nggak isi ruangan dalam rumah tadi? Tapi dalam bahasa Arab. Kamu Mas, bahasa Arabnya kamar mandi. Ya, al-hammamu. Mbak yang belakang, ya itu bahasa Arabnya tempat tidur. Oke, selanjutnya di sini ada isi ruangan di dalam rumah. Ada gambar apa aja ini? Selain itu masih banyak lagi ya di rumah. Ada apa lagi? Kasur, ya, lemari, sendok, ya, centong, ya, TV, kulkas. Oke, sekarang kita akan baca dalam bahasa Arabnya ya. Oke, tirukan. Kakak bicara dan kalian tirukan. Maktabun. 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 Apa makna maktabun? Meja. Kubun. 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 Apa makna kubun? Oke. Miknasatun. 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 Apa makna miknasatun?
Bersiul. Kalau bahasa Arabnya kamar mandi. Oke, kalau bahasa Arabnya piring. Apa tadi? Sok. Terus kalau tolong belajar bahasa Arabnya. Bahasa gitu ke tangan. Nah, sekarang kakak akan membaca doa. Nanti membaca kalian yang tirukan. Apa itu? Tanya. Oke, harus konsentrasi. Oke, kakak dulu ya. Ada baiti. Al-baitu jamilun. Wa nadifun. Fi baiti ghurfatun naumi. Wa ghurfatul julusi. Ghurfatun naumi. Saghiratun. Walakinnaha murihatun. Fiha sarirun wa maktabun. Ghurfatul julusi. Kabiratun wa jamilatun. Fiha arikatun wa tilfazun. Fil baiti matbahun wa hammamun. Al-matbahu nadifun. Wa fihi tawilatun saghiratun. Al-hammamu saghirun. Walakinnahu nadifun. Amamal baiti hadiqatun jamilatun. Fiha azharun wa asjarun. Oke, sudah bisa semuanya ya baca bahasa Arab yang dibaca ini. Kakak mau minta tolong dua anak maju ke depan untuk membaca. Nanti ada hadiahnya. Ayo mas yang itu, ayo maju ke depan. Bapak nanti dituntun sama kakak. Ayo, ya berdua ayo. Sembilan. Nanti bacanya berdua ya. Oke. Nanti kalian harus menirukan temannya yang dua ini ya nanti. Apa itu? Nanti kamu yang
Wafihi tawilatun sohiratun alhammamu sohirun walakinahu hadithun amamal baiti hadiqatun jamilatun fiha asharun wa asjarun. Oke, tepuk tangan buat kita di sini. Dia tadi namanya siapa? Mas Fadli sama Mas Rama. Makasih ya sudah maju ke depan. Beri tepuk tangan yang meriah. Di sini kakak akan menjelaskan jumlah isinya. Ada yang tahu jumlah isinya? Di sini. Ya, kata benda yang dari kata benda isi. Oke. Jumlah isinya adalah kalimat yang diawali dengan kata benda isim. Yang kaidahnya kullu jumlatin tatarakabu bi mubtadatin wa khabarin. Setiap kalimat yang tersusun dari mubtada dan khabar. Oke, jumlah isinya tadi apa? Kalimat yang diawali dengan kata benda isim. Struktur jumlah isinya itu ada dua, yaitu mubtada dan khabar. Struktur jumlah isinya ada dua, yaitu mubtada dan khabar. Nah, di sini mubtada yaitu kata benda yang berada di awal kalimat dan mendapatkan huruf tanda buka seperti dhamma, waw, atau alif. Oke, mubtada tadi apa? Kata benda yang berada di awal kalimat. Nah, mubtada ini harus berupa isim makrifat, kata benda yang jelas, yang seperti nama atau yang diawali alif lam atau jelas namanya. Mubtada ini berfungsi sebagai topik atau pokok pembicaraan kalimat, yaitu contohnya al-baitu. Apa contohnya? Al-baitu. Tadi mubtada adalah kata benda yang berada di awal kalimat. Ya, awal kalimat. Selanjutnya, khobar. Khobar adalah bagian kalimat yang memberikan keterangan atau menjelaskan setelah mubtada tadi. Khobar berfungsi sebagai predikat. Khobar dapat berupa isim, kata sifat, kata keterangan tempat, atau bahkan kalimat lengkap. Contohnya, jadi datun, kabiratun. Kabiratun. Khobar tadi kalimat yang memberikan keterangan atau menjelaskan setelah mubtada. Tadi contohnya khobar tadi apa? Jadi datun, kabiratun. Nah, di sini ada contoh kalimat jumlah isinya. Ayo Mas yang di depan perhatikan ya. Ini ada al-baitu
sebagai oh, oke. Oke, diulangi Mbak. TT. Alamat bakun yang dipun mana mutadanya? Alamat bakun. Nah dipun. Obat. Oke. Beri tepuk tangan. Tuh Mbak TT. Di sini kakak mau 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Nanti kita bermain games. Ayo siapa yang ngomong? Ayo, yang kacamata Mbak. Oh Mbak ini aja. Sama masnya. Ya. Ayo siapa yang mau perempuannya? Ya udah perempuan gue yang di depannya ayo maju. Gak apa-apa. Siapa yang mau maju? Gampang ini ayo. Di sini ada kuis jumlah isminya. Ayo. Namanya siapa ini? Ayu sama Ali. Bentar ya. Itu dibaca soalnya apa yang dimaksud dengan jumlah isminya. Ayo kalimat yang diawali isim. Oke, Jen. Kalimat yang diawali isim. Oke, beri tangan. Kalimat dalam at-thalibum pendidikan hidup. Kata at-thalibum disebut mubtada. Oke. Asanti. Nah, kalimat dalam at-thalibum pendidikan hidup. Pendidikan hidupnya obat. Harokat akhir pada mubtada dan khobar biasanya. Oke, Mas Andi beri tepuk tangan yang meriah. Alif sama Naifah tadi sudah maju, sudah menjawab pertanyaan. Sekarang kakak kasih hadiah. Ada sana. Mau ke situ?
Kakak, aku nih.
sendiri.